lakupannya itu lebih rengket, lebih padat. Yang ini udah agak merekah gitu. Nah kalau yang ini dia udah akarnya udah ke dalam. Kalau yang ini nyatanya ya ini lepas, walaupun masih udah berakar tapi lepas dari sininya. Jadi dia itu sebenarnya belum mengalami atau perkembangan akarnya belum maksimal, seperti itu guys. Guys, kembali lagi ke channel aku. Nah kali ini aku akan bahas tentang terkait media tanam, pengaruh media tanam terhadap sukulen. Sukulen itu dia biar nggak dapat busuk, atau sukulennya biar dia nggak yang gampang mati atau semacamnya lah ya. Jadi salah satu penyebab utama pembusukan pada sukulen itu sebenarnya di media tanam. Jadi seperti yang saya contohkan ini salah satu sukulen yang aku beli, dia menggunakan media tanam yang kebanyakan menggunakan tanah, atau apalagi kalau pakai tanah liat. Itu sangat bukan kesalahan ya, tapi kurang pas gitu, karena tanah liat itu kan dia menyimpan air terlalu tinggi ya. Nah ini kalau tanah biasa yang tanah dataran rendah, itu aja dia bisa menyimpan menyimpan tanahnya aja agak terlalu tinggi ya, airnya terlalu tinggi dan tetap busuk seperti yang ini. Nggak kelihatan sih kameraku gimana nih mau menjelasinnya. Jadi ini emang beberapa udah ada yang beranak, udah ada yang cikal bakal beranak di sini, cuman dia itu udah mulai busuk di bagian daun. Salah satunya seperti ini. Ini daun yang di sini, ini busuk nih. Nah ini loh. Nah daun yang di sini busuk karena dia habis disiram. Jadi batangnya itu, kalau teman-teman ketika kita nanam langsung menggunakan tanah kering seperti ini nih ya, kita menggunakan tanah kering. Dan ini nih yang pakai tanah keringnya. Dan sukulen yang habis dibeli langsung dirusak sama si anak kecil ini, dan darah. Dan ya udah dibongkarin ini dan sama yang di bawah sini guys. Nah nih jadi itu ternyata kita sekalian udah nggak usah ini ya, kita udah dibongkarin sama Monty. Kita cek kita bongkar media tanam yang dari kita beli. Dia menggunakan media tanah apa, dan ternyata kita bongkar ada sekam, tapi sekamnya sekam mentah, kemudian tanah. Jadi tanah sama sekam. Jadi tapi ini banyak tanahnya. Kemudian kalau yang kita lihat di sini dia ternyata memasukkan anakan juga. Nah ini dia. Jadi ini akan aku pindah di media versi komposisi tanam versi aku nih. Seperti apa? Langsung aja. Ini sisanya masih tetap kita gabungin aja. Ini pot berapa ya, diameter berapa segini? Ya itulah ya. Ini langsung kita akan pindahin, kita campurin aja biar nggak buang-buang tanah. Karena tanah kan beberapa di sini tuh udah agak lama gitu ya. Kok lama, langka. Kita masukkan tanahnya, kemudian yang di sini juga akan kita aduk biar dia merata, nggak begitu kelihatan. Kalau punya aku ini emang pakai sekam bakar sama sekam mentah, karena sekam mentahnya ini bawaan dari sekam bakarnya. Jadi aku banyakin sekamnya karena biar kalau kita siram nggak busuk guys. Kalau kayak gini banyak tanah ya, banyak tanah
itu dia akan banyak, kalau kita siram potensial untuk busuknya akan lebih tinggi. Jadi banyak para toko itu jualnya itu dalam kondisi tanahnya kering, karena itu untuk mensiasati pembusukan guys. Jadi ketika ada yang bertanya-tanya kenapa ketika kita udah habis beli kita siram kemudian mati, bisa jadi kasusnya sama yang seperti aku alamin ini. Jadi ketika aku beli itu mereka nanamnya di media tanah kering, kemudian ketika kita siram itu akan busuk karena faktor media tanamnya yang dia kebanyakan tanah. Karena kan dalam penjualan itu kan ada yang dia dari petani dan ada yang dari reseller. Kita nggak bisa tahu secara langsung sekilas gitu kan dia sebagai reseller atau petani. Kalau petaninya itu pasti dia udah menggunakan komposisi media tanam yang bagus untuk sukulen itu. Tapi kalau untuk reseller biasanya dia beli online juga kemudian dijual lagi, dan endingnya yaitu nanti komposisinya kurang tidak sama petani awalnya. Jadi ketika kita beli penjualnya menggunakan tanah kering emang nggak busuk, tapi ketika kita siram otomatis langsung busuk seperti kasusku ini. Nah, kembali fokus ke pengaruh media tanam terhadap sukulen, terutama media tanam yang kering dengan media tanam yang basah itu seperti ini guys. Saat kita repotting tidak boleh menyiram selama 3 hari itu karena maksudnya adalah biar dia tumbuh akar kecil atau tudung akar yang ada di batang sini. Kita ambilinnya di batangnya ini kalau 2 hari 3 harian itu diharapkan dia kan kelembapan alami dari media tanahnya ini, dan itu merangsang si akarnya, calon akarnya. Jadi harapannya itu tuh biar dia udah ada akarnya dulu. Kalau udah ada tudung akarnya keluar kecil-kecil tuh, itu ketika kita siram terus dia merangsang akarnya itu lebih cepat gitu, lebih cepat berkembangnya. Cuman permasalahan yang terjadi itu tersering kali kalau medianya kurang pas, pakai kebanyakan tanah. Ini yang aku rasain ya, mungkin ada beberapa kasus di mana pakai komposisi tanahnya lebih banyak dia nggak busuk juga bisa. Kalau ini yang aku alamin aja, mungkin ada yang berbeda dari aku. Teman-teman boleh komentar atau buat konten yang untuk inilah ya, untuk sharing juga ke teman-teman pecinta sukulen yang lain. Lanjut lagi ke sini, itu nanti kalau media tanamnya terlalu kebanyakan air, akarnya itu yang di bagian dalam itu setidaknya bisa membantu proses pertumbuhan atau penguatan batang sukulen itu sendiri, dan hasilnya seperti ini nih di dalamnya udah keluar akarnya, cuman daunnya yang paling bawah nih, daun yang paling bawah ini yang nggak kuat ketika terkena kelembaban air dari media tanamnya, makanya busuk yang ini. Makanya ini akan aku bongkar sekalian, yang seger-seger akan aku lakukan propagasi seperti itu. Nah ini karena udah mulai maghrib ya, aku akan cepet-cepet kemudian langsung aku beresin semuanya. Nanti sisa-sisanya emang akan aku propagasi, dan ini semuanya akan aku pindah tanam, tapi nggak akan aku video karena aku mengejar waktu, karena proyeknya juga udah banyak. Nah, sekadar tambahan guys, jadi biasanya ini ada satu sampel, dimana sampelnya itu sukulennya itu dia itu cuman ditaruh di atas permukaan gini, terus hasilnya dia kayak nelangkup ke atas gitu, jadi nggak mekar. Ini kan sama ya ID-nya, ini sama, cuman beda kan ini tampilannya. Bedanya dia nelangkupnya, yang ini lakupannya itu lebih rengket, lebih padat, yang ini udah agak merekah gitu. Nah kalau yang ini dia udah akarnya udah ke dalam. Kalau yang ini nyatanya ya ini lepas, walaupun masih udah berakar tapi lepas dari sininya. Jadi dia itu sebenarnya belum mengalami atau perkembangan akarnya belum maksimal seperti itu guys. Dan ini nanti di video selanjutnya akan aku perontosin ya yang bawah-bawah, kemudian akan aku propagasi
karena tujuannya aku akan membeli ini untuk memperbanyak jenis koleksi yang akan ada di rumah untuk lab laboratorium aku di rumah gitu ya. Terus ini sebenarnya masih kecil sih, mereka semuanya ini masih kecil. Ini teman-teman bisa lihat lebarnya masih segini, jadi kalau sama jempol aku tuh segini, diameternya ya bisa dikira-kira seperti ini. Terima kasih udah nonton video aku, semoga di sini ada manfaatnya juga untuk teman-teman. Ada salah dan kurangnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye bye.